Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang pejuang keturunan Tionghoa yang bertarung untuk kemerdekaan Indonesia. Melihat sejarah sejak zaman prehistorik, tidak ada satupun penduduk Indonesia yang benar-benar bisa disebut pribumi. Kita semua adalah pendatang. Tanah air ini diperjuangkan bersama untuk berdiri dalam persatuan, melawan penjajah yang mengganggu ketentramannya. Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai akibat bantuan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, semuanya terlibat untuk membebaskan bangsa dari jeratan para penjajah. Termasuk pula para keturunan Tionghoa yang menetap di tanah air. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat ras dan suku, para pejuang keturunan Tionghoa ini bertarung mati-matian membela rakyat. Ada yang terjun di arena pertempuran, terlibat dalam ranah politik, hingga bergerak sebagai mata-mata dan tenaga medis. Siapa sajakah tokoh keturunan Tionghoa yang terlibat dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia? Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. 1. John Lee. Jika sahabat berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata, Jakarta, sahabat akan menemukan nisan bertuliskan nama John Lee. Nama yang tak umum untuk orang Indonesia. Benar, ini karena John Lee atau yang kerap dipanggil Daniel Dharma, adalah pejuang keturunan Tionghoa. Lahir di Manado pada tanggal 9 Maret tahun 1911, John Lee merupakan perwira Angkatan Laut Republik Indonesia di masa penjajahan Jepang. Awalnya, ia menuntut ilmu di sekolah berbahasa Belanda, Hollands Chinese School dan Christelijk Lagere School di Manado. Namun ketika menginjak usia 17 tahun, ia nekat pergi dari kampung halamannya menuju Batavia untuk mendapatkan pendidikan militer. Salah satu kontribusi besar John Lee yang membuat namanya terkenal adalah, ia berhasil menembus blokade Belanda di Sumatera dan menukar komoditas Indonesia dengan senjata. Kapal yang dipimpin oleh Laksamana Muda ini juga sangat lincah, selalu lolos dari bidikan musuh. Pada tahun 1950, Lee juga dikenal aktif dalam menumpaskan gerakan pecah belah Republik Maluku Selatan atau RMS, dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Masih banyak lagi kontribusi John Lee terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah kenapa, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 2009 lalu. 2. Lee Eng Hock. Lee Eng Hock lahir di Balaraja, Tangerang, pada tanggal 7 Februari tahun 1893. Ia adalah salah satu tokoh Tionghoa yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai jurnalis di surat kabar Tionghoa bernama Sinpo, pada tahun 1910-an. Namanya mulai dikenal pada tahun 1926, setelah mempelopori gerakan pemberontakan di Banten terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada peristiwa itu, massa pribumi bergerak merusak jalan, rel kereta api, instalasi listrik, dan semua properti milik penjajah. Dalam pemberontakan ini, Lee Eng Hock diam-diam mengamati gerak-gerik pasukan Belanda dan mengirimkan informasi-informasi yang ia dapatkan kepada para pejuang. Karena tindakan tersebut, ia sempat ditahan dan diasingkan ke Bovendigul, Tanah Merah, Papua, selama 5 tahun, yakni dari 1927 hingga 1932. Selama pengasingan, Lee Eng Hock menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda,
walaupun telah diberikan iming-iming. Ia lebih memilih hidup serba kekurangan dengan membuka kios tambal sepatu. Jasa-jasa Lee Eng Hock pun diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1959, 2 tahun sebelum ia meninggal, pejuang tersebut diangkat menjadi perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Ia kini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. 3. So Bun Seng. So Bun Seng sebenarnya merupakan penggiat seni di masa penjajahan Belanda. Ia aktif dalam kelompok sandiwara bernama Dardanella di Aceh pada tahun 1920-an. Dari situlah sikap anti-Belanda dan rasa cintanya terhadap tanah air tumbuh. Sekitar tahun 1926, ia pindah ke Padang, Sumatera Barat dan bergabung ke dalam kelompok gerilya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ismail Lengah. Bun Seng yang berbakat dalam sandiwara pun mendapatkan tugas memata-matai Pao Antui, sebutan untuk kelompok Tionghoa yang pro terhadap Belanda. Langkah Bun Seng dalam membela NKRI terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Ia bergabung dengan Batalion Pagaruyung, terlibat dalam menumpaskan pemberontakan DITI, dan berbagai aktivitas berbahaya lain demi mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka. Pada tahun 1958, ia pun memutuskan berhenti dari dunia militer dan kembali menggeluti seni. So Bun Seng meninggal pada usia 89 tahun di tahun 2000. Almarhum dijemput oleh pasukan kehormatan dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 4. Chia Giok Tuam. Chia Giok Tuam atau yang dikenal sebagai Basuki Hidayat adalah pejuang keturunan Tionghoa yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lelaki kelahiran 1927 ini telah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda sejak berusia 18 tahun. Saat itu, ia bergabung dalam pasukan 19 Korps Mahasiswa Jawa Timur yang disingkat CMDT. Perjuangan Basuki Hidayat terus berlanjut hingga tahun 1950. Ia melaksanakan tugas terakhirnya sebagai pasukan gerilya CMDT. Setelahnya, ia resmi mundur dari dunia militer dengan pangkat terakhirnya yakni Letnan II atau Letda untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Pada tahun 1958, Chia Giok Tuam menerima sejumlah tanda kehormatan atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan. Di antaranya adalah Satya Lencana Perang Kemerdekaan Kedua, anggota veteran Republik Indonesia, serta Satya Lencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer ke-1. Ia juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur dalam peti berhiaskan bendera merah putih. 5. Ferry Si Qinglin. Berikutnya ada Ferry Si Qinglin. Lahir tahun 1933, ia besar di keluarga mapan yang memiliki pabrik gelas di Karditopuran, Surakarta, Jawa Tengah. Walaupun masa depannya bisa dibilang terjamin, Si Qinglin dengan berani mengambil resiko sebagai pejuang kemerdekaan. Saat berusia 16 tahun, ia ikut mengangkat senjata dalam pertempuran di Solo tahun 1949. Ia bersama 4 rekannya, yaitu Ciptarji, Salamun, Semedi, dan Suhandi, diberi misi khusus oleh pimpinan. Mereka harus memberikan dorongan kepada rakyat untuk ikut berjuang. Kelima orang itu pun membuat berbagai coretan di tembok, membagikan selebaran, dan menangkis berbagai propaganda pemecah belah yang digaungkan oleh Belanda. Mereka juga bertugas menembaki markas pasukan Belanda di malam hari secara gerilya.